Indah sendiri ini sebenarnya siapa? Mungkin udah diklarifikasi kepada suami, mungkin Indah ini, sosok Indah ini sebenarnya siapa? Apakah emang hubungannya apa sudah kenal lama atau seperti apa mungkin Kak? Izin jawab ya Mas. Iya. Pada saat kejadian itu saya kan lagi di luar negeri 2 jam, jadi hal itu saya ketahui 2 jam sebelum saya melakukan operasi di Bangkok. Jadi saya itu sedang bergegas ke rumah sakit. Jadi pada saat itu ya yang saya lakukan benar yang memviralkan segala macam, saya tidak bisa mengontrol, bahkan kepada dia pun saya tidak bisa bertanya lagi dengan yang terjadi situ ya amburadul aja, kayak bertikai, tapi bukan bertikai KDRT ya, lebih kayak ini gitu. Jadi nggak bisa bertanya Indah ini siapa, beliau ini siapa gitu, nggak ada komunikasi yang sehat, nggak ada komunikasi yang bisa terjalin, nggak ada. Setelah kejadian itu nggak ada. Sampai saat ini maksudnya? Sampai saat ini ada, tapi ditengahi oleh kuasa hukum saya agar masih tercipta komunikasi yang baik, karena kan tetap kami ini punya anak-anak ya. Dia dalam proses mediasi maksudnya disampaikan nggak oleh suami bahwa siapa sih Indah ini? Suami menjelaskan nggak, mencoba menjelaskan nggak ke sebenarnya saya tidak mau bertanya, saya tidak mau klarifikasi, saya menyerahkan kepada kuasa hukum saya yang paham siapa perempuan tersebut, karena saya sebagai wanita ngelihatnya aja udah sakit Mas, konfirmasi ulang saya makin nambah sakit, yang ada saya gila gitu loh nanti. Tadi kan bilang kalau komunikasi jatuhnya jadi saling menyalahkan ya Kak. Mungkin dari suami sendiri menyalahkan kakak tuh seperti apa? Enggak sih. Sampai saat ini beliau permintaan maaf sama saya luar biasa dalam, menyesali luar biasa dalam juga, tapi tetap namanya hati wanita udah sakit, dikecewakan sehingga udah tidak ada timbul kepercayaan lagi gitu. Mulai mengetahui suami punya hubungan apa dengan perempuan tersebut kapan, terus pada saat itu kok bisa tahu bahwa ada video di HP-nya, itu sengaja curiga atau seperti apa? Ya, jadi pada malam hari itu kan kalau nggak salah jadi saya ini kan lagi program hamil ya bareng suami, karena memang hormon saya ini lagi nggak stabil gitu. Jadi pada malam hari itu saya maksudnya mohon maaf sebagai perempuan bulanan lagi seperti itu, saya sampai ngobrol sama Allah gitu, ya Allah kalau memang engkau belum izinkan hamba memiliki keturunan, berarti memang ada sesuatu yang terjadi di belakang ini, dan engkau yang paling tahu. Hamba ini padahal maksudnya pada pernikahan yang sebelumnya saya tidak pernah memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan gitu, bahkan alhamdulillah Allah memberikan cepat. Namun di pernikahan kali ini ada apa nih? Sementara dari pacaran gitu ya, dari menikah gitu ya, saya ralat bukan pacaran, tapi pada saat saya dekat sampai saya menikah itu belum pernah saya periksa HP-nya, karena saya tahu, maksudnya saya malas cari penyakit. Tapi nggak tahu kenapa pagi itu saya nggak meriksa dengan nada deg-degan, nggak kayak orang lagi happy, lihat aja lah, toh juga suami sah saya berhak dong punya segalanya dari beliau. Saya cek nggak ada, saya ingat recent delete rupanya ada. Jadi di situ sebenarnya ngeceknya nggak ada kecurigaan, dan beliau juga nggak ada, maksudnya nggak ada menunjukkan kecurigaan tersebut gitu, jadi nggak ada. Jadi fotonya di recently delete ya Kak? Iya, di recently delete. Menurut beliau ini pertama kali atau gimana Kak? Jujur, itu di luar kuasa saya nggak tahu. Cuman yang udah Allah tunjukkan itulah gitu. Kak Clara, mohon maaf, ini semenjak ada kejadian ini, kemarin juga maaf antara suami kakak kan sempat melakukan gugatan di PA Jaksel gitu, perihal harta gono bumi. Mungkin kakak sudah tahu belum soal itu? Oh, itu di luar konteks ini. Nanti kalau boleh kita boleh nggak membahas di luar konteks ini ya, biar kita fokus terhadap ini. Izin ya Mbak, terima kasih banyak. Tapi Kak Clara, kemarin kan sempat yang setelah viral itu kan sempat mengambil gambar suami megang senjata, dan itu menjadi ancaman. Atau ada ancaman atau seperti apa Kak dari suami sendiri? Enggak, so far kalau untuk masalah itu saya konfirmasi ya. Kalau untuk masalah itu nanti lebih tepatnya ke kuasa hukum saya aja, karena kebetulan kuasa hukum saya ini yang benar-benar sahabatnya beliau juga. Tapi kalau untuk masalah itu memang saya tidak pernah diancam kok, nggak ada pengancaman. Cuman pada saat itu mungkin dia
lagi main atau apa segala macam ya kita ada pertikaian lah pastinya, cuman bukan, kita tidak pernah bertikai dalam tanda kutip pukulan, KDRT itu tidak pernah ada. Cuman mungkin nggak tahu lah, pokoknya intinya dia lagi bawa itu ke rumah. Saya video itu saya kirim ke orang rumah, saya bilang tolong awasi bapak dulu, ini kok bawa apa nih. Nah untuk masalah penguploadan saya itu beneran di luar kendali saya. Apa yang membuat saya bukan pengen menjatuhkan suami saya mencintai dia. Sebelum saya tahu ya, saya mencintai dia, saya menyayangi dia, saya menerima dia apa adanya. Tapi saya nggak ingin menjatuhkan dia, lo biar jatuh, enggak. Cuman ya saya upload aja apa yang menjadi kekurangan dia pada saat itu. Saya nggak pikir panjang, dan itu kesalahan saya kalau untuk itu. Setelah dari luar negeri balik ke Indonesia itu langsung pisah rumah, seperti apa Kak? Setelah dari luar negeri kita masih satu apartemen, karena memang kita booking apartemennya satu. Selama di apartemen kita juga ngobrol Ini di Jakarta atau di luar? di Bangkok. Di Jakarta Kak? Ini di luar ya. Tadi di apartemen, Oh, di iya. satu apartemen karena mereka di luar. Walaupun sudah berantem, makanya saya kan yang berusaha nengahin tuh waktu pada saat mereka berdua masih di Bangkok ya mereka tetap harus satu apartemen kan gitu. Karena Tapi pertanyaannya adalah waktu tiba di Jakarta udah pisah rumah belum? Atau langsung pisah rumah atau bagaimana? oke, untuk pulangan kita bersama satu pesawat, seatnya juga berdekatan. Karena harus tetap ada komunikasi, karena kita di negara orang ya harus sama-sama saling support ya. Tapi setelah sampai di bandara kita pulang dengan mobil masing-masing, kita menuju ruang masing-masing. Itu aja sih ya. Kak, kan kamu sempat menyebutkan waktu pas di video itu kamu bilang semuanya kamu yang dari bayar listrik dan segala macam. Memang dari suamimu sendiri bisa dibilang usahanya lagi mandek atau bagaimana sih sampai kamu semuanya mengurus gitu dari segi keuangan? Oke, terutama saya minta maaf juga ya kepada suami saya, sampai saat ini dia masih suami saya meminta maaf atas beredarnya hal-hal yang impulsif yang saya utarakan kepada publik. Cuman jadi gini, suami saya itu semenjak pernikahan itu memberikan saya nafkah. Cuman memang pada saat itu saya lagi mengalami kesulitan, suami saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang dimana pada satu bulan terakhir itu dia tidak memberikan nafkah. Yang saya sesali, kenapa saya sampai bicara sedemikian pedesnya, sedemikian tidak layaknya saya berbicara kepada beliau. Karena saya sakit hati, maksudnya gini loh, kenapa pada saat kesulitan ekonomi saya tidak meminta apa-apa sebagai istri, saya menerima suami saya dalam keadaan apapun. Kenapa ada tindakan asusila itu gitu loh, pada saat susah kenapa berbuat seperti itu loh, bahasa lebih mudahnya. Jadi saya berpikir ya, maksudnya sudah tidak memberikan apa-apa pada saat itu, masa sih bertindak seperti itu lagi gitu. Itu tapi sebelumnya beliau bertanggung jawab, meskipun memang dalam keadaan beliau juga tidak full bisa support karena memang ada kendala, tapi itu nggak menjadi masalah buat saya. Keuangan tuh nggak pernah menjadi masalah untuk saya. Yang penting keluarga saya utuh, saya butuh dia pada saat itu ya, pada saat sebelum terjadi itu. Kalau mungkin terkait perceraian sendiri sudah didaftarkan di PA manakah, dan apakah sudah mantap untuk berpisah mungkin Kak? Sejauh ini insya Allah saya mantap buat berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel, yaitu mohon doa dan kekuatannya, karena berpisahnya juga ini nggak mudah gitu loh. Saya juga terseok-seok ini, mau mati rasanya, saya malas mau pisah sama suami saya, kan saya sayang sama dia gitu. Mungkin kan nanti proses perceraian juga bakal ada mediasi ya Kak ya. Udah siap bertemu lagi dengan suami? Insya Allah sih ya, selalu siap terbuka buat dia. Tapi sejauh ini suami ada upaya mungkin menghubungi Mbak Clara untuk memperbaiki semuanya gitu, memperbaiki Ada, rumah tangga? selalu ada. Dia selalu menghubungi saya. Kadang saya nggak respon, ngubungin Bang Sunan. Makanya memang beberapa saat ini saya dan Bang Sunan dan istri Mbak Hedi juga jadi lebih sering bertemu ya, karena memang yang membicarakan tentang kasus ini. Terus memang dia juga minta untuk selalu, jadi kadang-kadang kita tuh nongkrong, bukan nongkrong saya happy ya. Kalau misalnya kalian bisa tangkap saya dengan Mas Sunan, dengan Mbak Hedi, kayak kemarin saya sampai di sini ada yang diobrolin gitu loh. Ya kalau mau ketemu saya, komunikasi sama saya lewat Bang Sunan. Tapi kalau untuk kontekan, teleponan, hai, say hello, nggak ada. Tapi kalau untuk kontekan dari Bang Sunan gitu. Karena
maupun meskipun Bang Sunan ini kuasa hukum saya, beliau ini juga punya rasa kemanusiaan gitu loh. Maksudnya kasihan juga ini ada orang mau minta maaf gitu loh. Maafin lah Bang Sunan ini meskipun kuasa hukum, cuman tetap mau support untuk kalau bisa seperti inilah gimana baiknya gitu. Karena ada kesedihan juga di benak beliau melihat kami terpisah itu ada. Sebelum ini kira-kira sempat ada gelagat atau seperti apa dari beliau, karena kan kejadiannya kalau dari tanggal di tengah-tengah bulan puasa ya, sama alasan udah nggak mau maafin lagi, itu apa sih? Justru nggak ada. Justru buat saya dia itu sosok suami yang sempurna. Karena saya mencintai dia. Kenapa sempurna? Karena saya tidak melihat yang lain, gitu loh. Maksudnya saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain, makanya saya bilang dia sempurna. Tidak ada. Kami selalu bersama. Jadi saya juga shock, saya nggak nyangka. Ada itu saya nggak tahu tuh. Saya juga shocknya luar biasa. Saya nggak nyangka ada foto itu, kecolongan juga gitu loh. Keluar malam nggak pernah. Minum alkohol bukan peminum alkohol. Beliau juga sholatnya rajin 5 waktu, nambah lagi sunnah. Maksudnya saya publikasikan ini bukan dalam bentuk ria, tapi maksudnya sebegitu sempurnanya dia untuk kami. Dia sayang anak, sayang istri. Kalau ada konflik biasalah, tidak pernah main tangan. Uang pun kalau memang ada sharing, memang kalau yang masalah nggak nafkah itu 1 bulan kebelakangan ini beliau stop gitu loh, karena memang lagi tidak ada kemampuan untuk hal itu, dan itu tidak menjadi masalah. Cuman ya itu nggak ada tanda-tanda. Makanya saya cek HP-nya itu dalam keadaan saya happy aja. HP lagi gue cek gitu, nggak ada sempurna, perfect. Nggak nyangka juga ada itu tuh, nggak tahu. Jadi untuk maafin lagi ya Kak? Kalau pintu maaf saya udah maafin, termasuk saudari Indah ini saya sudah memaafkan. Sudah saya maafkan, tapi pada saat saya memaafkan datang somasi, jadi bingung juga kan, gitu. Bagaimanapun saya di sini juga punya harga diri lah, gitu. Saya juga nggak mungkin, maksudnya saya yang udah melihat perselingkuhan ini, mohon maaf saya ralat. Ya menurut saya selingkuh, ini saya orang awam ya. Menurut mata hukum saya nggak tahu, saya melihat ada yang bertelanjang ria di depan suami saya sakit. Psikis saya udah mau gila, siapa yang bisa waras? Kelihatannya aja nih kayak gini tegar, nanti sampai belakang juga saya nangis lagi. Nggak ada yang bisa waras. Anak-anak saya terganggu, nanya bapaknya di mana, jawab apa saya, gitu. Ya pekerjaan saya sengaja nggak ngambil job apapun. Setelah kejadian ini, saya di hadapan publik saya juga harus tetap empati dengan diri saya. Nggak mau saya memanfaatkan endorse segala macam, saya nggak mau. Hancur lah Mbak. Jadi kurang. Ini kan dirimu dari suami masing-masing punya anak ya. Cuman apalagi yang kecil sangat dekat menyayangkan nggak sih, kayak kepikiran aduh nanti yang kecil gimana gitu. Menyayangkan. Itu hal yang itu adalah hal yang saya sayangkan dari semua ini. Kami itu kan sama-sama saling membawa anak. Saya bawa anak, udah dekat ke beliau. Beliau bawa anak, udah dekat ke saya. Yang saya cintai itu bukan hanya pada saat itu ya. Yang saya cintai itu bukan hanya suami saya, keluarga saya, anak-anak kami. Mereka yang saya cintai semua. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya merasa bukan saya dikhianati, tapi dia mengkhianati keluarga kami. Dia mengkhianati anak-anak kami.